Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi kelas 3, tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Materi yang akan kita pelajari kali ini, yang pertama adalah pertumbuhan tumbuhan, kemudian mozaik, dan pembagian, yang akan kita selesaikan secara pengurangan berulang maupun dengan cara susun. Langsung saja ya, kita masuk pada materi yang pertama. Tumbuhan sama halnya seperti makhluk hidup yang lain, mengalami pertumbuhan, daur hidup, dan juga perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada tumbuhan juga berbeda-beda. Ada perkembangbiakan secara alami dan juga ada perkembangbiakan secara buatan. Untuk tahu lebih lanjut apa itu perkembangbiakan alami dan buatan, perhatikan tabel berikut. Yang pertama adalah dengan biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji antara lain adalah cabai, semangka, melon, dan padi. Selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang dan bambu. Perkembangbiakan secara alami yang selanjutnya adalah dengan umbi. Perkembangbiakan dengan umbi di sini masih dibagi menjadi dua. Yang pertama dengan umbi lapis dan yang kedua dengan umbi batang. Perkembangbiakan dengan umbi lapis contohnya dialami oleh tumbuhan bawang merah dan juga bawang putih. Sedangkan perkembangbiakan dengan umbi batang dialami oleh tumbuhan kentang dan juga wortel. Selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan rizoma atau sering disebut dengan perkembangbiakan akar tinggal. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara rizoma ini biasanya adalah tumbuhan temu-temuan. Contohnya adalah temulawak, kunyit, dan juga jahe. Kemudian perkembangbiakan dengan geragi. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah stroberi. Dan yang terakhir dari perkembangbiakan secara alami adalah dengan spora. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah jamur. Selanjutnya kita masuk pada tabel perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara buatan sendiri itu pastinya dengan bantuan manusia. Perhatikan tabelnya. Yang pertama adalah dengan stek, kemudian mencangkok, selanjutnya adalah merunduk, dan terakhir adalah dengan okulasi. Dari tumbuh-tumbuhan yang sudah kita pelajari tadi, umumnya tumbuhan memiliki daun. Jenis daun bentuknya juga berbeda-beda. Jenis tulang daunnya pun juga berbeda-beda. Ada yang menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Daun-daun dan biji-bijian tadi kita bisa membuat hiasan yang indah loh. Menghias gambar dengan daun-daun kering dan juga bebijian disebut dengan kerajinan mozaik. Ingin tahu seperti apa cara dan langkah-langkah untuk membuat kerajinan mozaik? Tetap ikuti video ini ya. Langkah pertama ketika kita akan membuat mozaik adalah mempersiapkan bahan-bahannya, yaitu biji-bijian dan juga dedaunan kering, lem, serta sketsa gambar. Langkah selanjutnya adalah tempelkan biji-bijian dan daun kering pada sketsa gambar yang sudah diolesi dengan lem. Dengan hati-hati dan usahakan pengambilan bijinya dua-dua saja agar tidak mudah terjatuh dan hasilnya juga lebih rapi. Dengan kehati-hatian dan tingkat kesabaran maka akhirnya kita bisa membuat mozaik yang indah. Mudah bukan? Masih ingat ya, ketika membuat mozaik tadi, Ibu memberi pesan untuk ambil bijinya
dua-dua saja agar hasilnya lebih rapi dan bijinya juga tidak tercecer. Nah, jika dalam wadah yang ibu punya ini berisi 10 biji, kemudian kita ambil dua-dua, maka berapa kali ya biji yang ada di dalam wadah ini akan habis? Coba kita praktekkan. 2 2 2 2 dan habis berapa kali? Coba kita hitung. 1 2 3 4 5. Ternyata habis diambil 5 kali. Nah, dari proses tersebut bisa kita tuliskan ke dalam bentuk matematika. 10 dikurang 2 hasilnya 8. 8 dikurang dengan 2 masih 6. Kemudian 6 dikurang 2 lagi 4. 4 dikurang 2 lagi masih 2. Dan yang terakhir 2 dikurang 2 adalah 0. Maka dari proses ini kita bisa menuliskannya dalam bentuk pembagian, yaitu 10 dibagi 2 hasilnya adalah, kita hitung angka 2-nya ada berapa ya di sini? 1, 2, 3, 4, 5. 10 bagi 2 hasilnya berarti 5. Sekarang perhatikan contoh selanjutnya. Jika 12 dibagi dengan 4, maka hasilnya berapa? Kita selesaikan dengan pengurangan berulang. 12 dikurang 4 masih 8. 8 dikurang 4 masih 4. Kemudian 4 dikurang 4 lagi sudah 0. Sekarang 4-nya kita hitung ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Cukup mudah bukan? Namun demikian, jika angka atau bilangan yang kita bagi itu nilainya cukup besar, maka kita akan agak kesulitan jika menyelesaikan dengan pengurangan berulang. Maka dari itu, kita akan coba menyelesaikan dengan cara pembagian susun. Perhatikan. Ya, contohnya di sini ada bilangan 52. Dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? Karena bilangannya cukup besar, 52, maka kita selesaikan dengan cara susun. Perhatikan cara penulisannya terlebih dahulu. 52 dibagi 2. Seperti ini penulisannya. Sekarang perhatikan angka yang terdepan. Angka 5. Yang kita bagi adalah angka 5 terlebih dahulu. 5 dibagi dengan 2. Coba berapa? Kita selesaikan dengan pengurangan berulang. 5 dibagi 2 itu berarti 5 dikurangi 2 masih 3. 3 dikurangi 2 lagi, maka tinggal 1. 1 sudah tidak bisa dikurangi angka 2. Maka 5 dibagi 2 hasilnya adalah berapa ini? 1, 2. 2. Bagaimana untuk anak yang agak sulit berhitung jika ada sisa seperti ini? Pasti membingungkan, bukan? Coba kita selesaikan dengan cara pagar lidi. 5 dibagi 2. Di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 2, berarti kita coret 2. Coret 2 lidi, coret 2 lidi, dan sisa 1, biarkan saja. Berarti ada coretannya berapa? 2. 5 bagi 2 hasilnya coretannya ada 2. 2. Hasilnya sama ya. Kita tuliskan di sini. Nah, setelah kita selesai membagi, maka kita akan mengalihkan hasilnya dengan bilangan pembagi. 2 dikalikan dengan 2. Hasilnya 4. Kemudian kita kurang. Pengurangan pada pembagian susun, penulisannya berbeda dengan pengurangan
yang sebenarnya, pengurangan susun yang sebenarnya. Jika pengurangan susun yang sebenarnya itu rata dari belakang, maka pengurangan pada pembagian susun itu rata di depan. 5 dikurangi 4, 1, angka 2 langsung diturunkan. Nah, di sini 12 dibagi dengan angka 2. Bagi 12 bagi 2, coba kita selesaikan dengan pengurangan berulang. 12 bagi 2 ya. 12 kurangi 2, 10. Kurang 2 lagi, 8. Kurang 2 lagi adalah 6. 6 dikurangi 2 lagi, 4. 4 dikurangi 2 lagi, 2. 2 dikurangi 2 lagi, 0. Kita hitung angka 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Ya, kita tuliskan hasil pada pembagian susun 6. Seperti tadi, hasil bagi kita kalikan dengan bilangan pembagi. Ya, kita kalikan dengan 2 dikali. 6 kali 2 hasilnya 12. Kemudian kita kurangkan. 2 kurangi 2, 0. 1 kurangi 1, 0. Berarti hasilnya 0. Nah, jika proses pembagian susun sudah berakhir pada angka 0 seperti ini, atau hasilnya sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan pembagi, maka proses pembagian susun itu sudah selesai. Dan kita bisa lihat hasilnya di sini. 52 dikurangi dengan 2, hasilnya berarti 26. Memang butuh ketelitian dan ketelatenan, tapi jika sudah bisa maka cukup mudah kan? Demikian video pembelajaran dengan materi kelas 3, tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Selalu ikuti channel saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.